Hai guys, welcome back to my channel Frame Film. By the way, apa kabar para calon penghuni surga dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan ketabahan dalam menghadapi para pejabat benua yang ternyata semakin rakus. Oke, sebelum kita lanjut menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Cerita dibuka dengan visual salah satu penjara di Moskow, Rusia yang memperlihatkan beberapa tahanan dan sipir penjara yang sangat tenang dan adem ayem. Namun tiba-tiba dalam kesunyiannya ternyata penjara tersebut telah diretas oleh seorang pria bernama Benji. Benji sendiri adalah salah satu anggota IMF atau agen rahasia Amerika Serikat. Dengan keahliannya dalam bidang peretasan, ia kemudian mengendalikan penjara tersebut hanya dengan laptopnya. Benji mulai membuka pintu penjara satu persatu untuk memancing dan membuat keributan antara para napi dan sipir. Sementara itu, rekan Benji yang diketahui bernama Jen mulai menyusup masuk melalui selokan. Jen di sini bertugas untuk mencari jalan keluar dari dalam penjara tersebut. Di dalam penjara, para napi mulai adu jotos dengan sipir penjara. Terungkap bahwa agen Benji dan Jen ternyata ingin membebaskan rekannya sekaligus pemeran utama pada film ini, yang adalah Nathan yang terpaksa memasukkan dirinya sendiri ke dalam penjara demi keselamatan keluarganya. Nathan yang sedang rebahan santai sambil meratapi nasibnya menjadi narapidana kemudian mulai bangkit dari tempat tidurnya karena mendengar keributan dan musik yang menjadi kode pelariannya saat ini. Melihat pintu penjara yang terbuka sendiri alih-alih melarikan diri, Nathan justru berbalik dan masuk ke tempat keributan itu terjadi untuk mencari teman karibnya yang suka ngasih ia jajan. Setelah Nathan beberapa kali terlibat adu jotos, ia kemudian menemukan temannya yang bernama Bogdan. Nathan kemudian membawa Bogdan melarikan diri bersamanya lewat selokan yang sudah berhasil dilubangi oleh Jen. Singkat cerita, mereka pun kemudian mengendarai sebuah mobil Cherry keluaran terbaru. Bogdan yang banyak bertanya tentang Nathan kemudian ditembak bius dan dipindahkan ke mobil lain yang entah mau dibawa kemana, hanya sutradara yang tahu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nathan yang beranggapan bahwa jika dirinya dibebaskan, itu berarti ada tugas yang besar harus ia lakukan. Jen kemudian menjelaskan misinya kali ini, yaitu untuk mengambil dokumen rahasia. Ia bercerita bahwa beberapa waktu lalu suaminya tewas saat sedang melakukan misi pengambilan dokumen rahasia tersebut di Hungaria. Terungkap bahwa tak lain dan tak bukan pelakunya adalah seorang perempuan pembunuh bayaran bernama Sabina Murea. Jen juga mengatakan bahwa dokumen itu adalah kode peluncuran nuklir Rusia, bom pembunuh massal. Russian nuclear launch codes. We know Moreau's worked for him before. Sesampainya di pinggiran kota, Nathan kemudian menghubungi Menteri Pertahanan Amerika untuk menerima perintah. Mereka bertiga harus mengungkap identitas Cobalt, seorang intelijen Rusia tingkat 1 soal nuklir. Namun tantangannya, mereka harus menyelinap masuk ke Kremlin dengan cara menyamar sebagai jenderal dan mengambil berkas Cobalt yang berada di ruang arsip. Tanpa pikir panjang, mereka pun sampai di Kremlin. Seperti yang dikatakan di awal, Nathan berpakaian baju jenderal pangkat 9 dengan kumis tipisnya, sementara Benji berperan sebagai ajudannya, melengkah pasti memasuki istana. Jen sendiri bertugas melakukan pemantauan dengan kamera yang diterbangkan bersama balon merah. Nathan dan Benji yang berhasil masuk tiba-tiba diminta tanda pengenal oleh salah satu mayor penjaga Kremlin. Sempat ada kecemasan, namun karena ini film, tentu saja pengenal yang diberikan Nathan berhasil terverifikasi setelah percobaan pertamanya gagal berkat alat canggih yang disusukan Jen. Mereka pun berhasil sampai di depan ruang arsip, namun masih ada satu penjaga di depan ruangan tersebut. Nathan dan Benji kembali berhasil mengelabui penjaga dengan alat canggih yang memantulkan bayangan semu yang saya sendiri tidak memahaminya.
Nathan yang berhasil masuk ke ruang arsip justru mendapati bahwa seluruh filenya sudah kosong. Bersamaan dengan itu, Cobalt yang mengetahui peretasan tersebut memerintahkan pasukan Kremlin untuk memeriksa ruang arsip yang membuat Nathan dan Benji keringat dingin. Karena tak mau mati konyol, mereka pun pergi terpisah meninggalkan tempat tersebut. Setelah berhasil keluar, tepat di halaman Kremlin, tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Kremlin hancur sementara Nathan terbaring di rumah sakit dengan kedua tangannya yang terborgol. Ia dituduh teroris dari peledakan tersebut karena bukti baju penyamarannya yang ia kenakan. Nathan kemudian berhasil membuka borgolnya dan melarikan diri dari rumah sakit tepat saat penjaganya lengah. Setelah berhasil kabur, Nathan kemudian dijemput oleh Pak Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang kebetulan sedang melakukan kunjungannya ke Rusia. Namun akibat ledakan tersebut, ia harus kembali ke Washington. Selain sopir pribadinya, Pak Menteri juga bersama William yang mengaku sebagai analisis lapangan. Selama perjalanan, Nathan mengungkapkan bahwa Cobaltlah dalang dari pengeboman yang terjadi di Kremlin. Ia justru menuturkan bahwa Cobalt juga sedang mempersiapkan diri untuk peluncuran nuklir. Namun Pak Menteri memberitahunya bahwa sekarang Amerika yang dijadikan kambing hitam atas kejadian ini, membuat ketegangan antara Amerika dan Rusia kini semakin memuncak. Serta yang paling disalahkan saat ini adalah agen IMF. Selain itu, Pak Menteri juga ditugaskan untuk menangkap anggota IMF oleh Presiden Amerika termasuk Nathan sendiri. Namun Pak Menteri yang mengetahui akan kebenaran tidak akan melakukan itu. Ia justru menyuruh Nathan untuk melakukan penyerangan kepadanya lalu kabur melanjutkan misinya demi mengembalikan nama baik agen IMF. Setelah Pak Menteri menyerahkan misinya yang berada di dalam flash disk, tiba-tiba ribuan peluru menghantam mobil mereka. Pak Menteri dan sopirnya tewas tertembak, kemudian mereka nyungsep ke dalam sungai. Sementara itu, Nathan dan William berhasil menyelamatkan diri. Why would that work? Setelah kejadian itu, mereka kembali berkumpul dengan anggota IMF lainnya di salah satu kereta api yang menjadi markasnya. Di sana sudah ada Jen dan Benji yang menunggunya. Di dalam kereta setelah melihat isi flash disknya terungkap fakta jika Cobalt menyuruh agennya yang bernama Marius untuk melakukan transaksi pembelian dokumen peluncuran nuklir dengan Morea, gadis pembunuh bayaran yang berhasil membunuh anggota IMF dan membawa dokumennya. Besoknya mereka sampai di Dubai. Kali ini tujuannya di menara tinggi Burj Khalifa yang akan menjadi tempat transaksi itu akan terjadi. Mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan misinya kali ini. Sesampainya di dalam, Benji tidak dapat melakukan penetasan pada gedung Burj Khalifa dikarenakan jaraknya terlalu jauh dengan ruangan server. Satu-satunya cara yaitu dengan cara menaruh signal ke dalam ruangan server. Namun karena waktunya yang terbatas, Benji kemudian menyuruh Nathan untuk memanjat gedung tersebut dari luar gedung. Setelah berhasil membuka kaca, Nathan kemudian mulai melakukan aksinya. Kali ini dia seperti Spider-Man dengan bantuan kaos tangan perekatnya. Namun di tengah aksinya, salah satu kaos tangannya tidak berfungsi yang memaksanya hanya menggunakan satu tangan perekat. Namun lagi-lagi karena ini film, Nathan sampai dan berhasil masuk ke dalam server. Sementara itu, Morea sudah tiba di lift. Nathan kemudian turun menggunakan tali yang ia dapat dari dalam server. Diketahui Nathan tidak menggunakan peran pengganti saat melakukan aksinya ini di atas gedung Burj Khalifa, yang juga menjadi nilai plus tersendiri pada film ini. Mereka kemudian bergegas mempersiapkan aksi penyamarannya. Sementara itu, Storm terlihat memasuki lobi gedung bersama seorang pria yang diduga tim ahli pengecekan dokumen. Mereka pun harus mengubah rencananya untuk rela memberikan dokumen salinan yang sama kepada Storm. Sempat ada ketegangan antara Nathan dan William, namun karena waktu yang semakin terbatas, akhirnya William menyetujuinya.
Terungkap fakta bahwa Jen akan berperan sebagai Moria untuk menemui Storm. Sementara itu, Nathan dan William berperan sebagai Storm untuk menemui Moria. Di sisi lain, Benji akan menjadi seorang pelayan. Dengan raut wajah yang super tegang, rekayasa itu pun terjadi. Semua nampak berjalan dengan sempurna. Storm sama sekali tidak merasakan kecurigaan. Namun Moria yang merupakan pembunuh bayaran kelas kakap merasakan kejanggalan dari mata William yang terlihat memakai lensa pemindai dokumen. Setelah transaksi berhasil, Storm kemudian keluar dan membunuh tim ahlinya. Di sisi lain, William yang akan bersalaman akhirnya ketahuan penyamarannya oleh Moria. Perkelahian pun terjadi. Moria yang kabur kemudian dijumpai oleh Jen. Nathan menyuruh Jen untuk menangkap Moria hidup-hidup, sementara dirinya mengejar Storm yang kini sudah sampai di lift. Jen yang berhasil menangkap Moria kemudian menawannya di ruangan, sementara Nathan yang hampir berhasil menangkap Storm justru ditodong dengan senjata oleh petugas keamanan Rusia. Yang untungnya saja Nathan masih bisa meloloskan diri, namun Storm berhasil kabur dan memperjauh jaraknya. Di dalam gedung, Moria kembali memberontak. Perkelahian pun kembali terjadi antara dua betina ini. Namun ternyata Jen berhasil menjatuhkan Moria dari atas gedung yang membuatnya mudah. Di luar gedung, aksi kejar-kejaran pun terjadi mengikuti lomba maraton tingkat desa antara Storm dan Nathan. Di tengah pengejarannya, tiba-tiba badai pasir datang. Seketika itu, Nathan mulai kehilangan pandangannya, namun dengan bantuan alat pelacaknya, ia tiba-tiba mendapati Storm yang berhasil mengendarai mobil. Tak henti sampai di situ, Nathan mencoba mengejarnya dengan mobil yang ia begal di pinggir jalan. Sempat terjadi tabrakan antara keduanya, tapi Storm berhasil meloloskan dirinya dengan tumpangan gratis dari sebuah truk. Nathan pun harus kehilangan dia yang ternyata ia adalah Cobalt. Sekembalinya di markas, seperti biasa, mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalannya kali ini. Nathan juga mencurigai William yang hanya seorang analisis lapangan tapi pandai berkelahi. Namun William tidak mengungkapkan identitasnya kepada Nathan dan berkata semua orang memiliki rahasia. Nathan kemudian pergi ke dermaga sendirian untuk menemui seseorang. Sementara itu, William mengungkapkan kepada Jen dan Benji bahwa dirinya lah yang ditugaskan khusus untuk melindungi keluarga Nathan. Namun sayang, William merasa tugasnya gagal dan menganggap keluarga Nathan telah tewas. Atas dasar itulah, William tidak berani mengungkapkannya di hadapan Nathan. Di sisi lain, Nathan ternyata menemui kawan lamanya waktu di penjara. Ia adalah Bogdan. Bogdan kemudian memperkenalkan Nathan kepada sepupunya yang ternyata mereka adalah penjual senjata api ilegal. Sebut saja dia Komeng. Nathan menyodorkan permatanya hanya untuk mendapatkan info tentang keberadaan Cobalt. Di sini Cobalt memberikan sedikit bocoran bahwa pihak ketiga Rusia ternyata diam-diam telah menjual satelit taktisnya kepada perusahaan telekomunikasi di Mumbai, India. Dari satelit itulah perintah peluncuran nuklir bisa dilakukan. Dengan informasi tersebut, Nathan kemudian mengajak teman-temannya terbang ke India. Namun di sisi lain, Komeng ternyata juga memberikan informasi kepada kepolisian Rusia yang sekarang sedang memburu Nathan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Mumbai. Mereka disambut dengan tarian ala-ala film India. Seperti biasa, mereka kembali melakukan tugasnya masing-masing. Jen dan Nathan berperan untuk menarik perhatian Bridge yang diduga memiliki kode akses peretasan, sementara Benji kembali berperan sebagai peretas yang dibantu oleh William. Di sini William harus melompat ke dalam turbin raksasa agar ia bisa masuk ke dalam server. Sementara itu, Jen berhasil mempengaruhi Bridge. Bridge kemudian mengajaknya ke kamarnya untuk bercocok tanam. Namun sebelum itu terjadi, Jen berhasil melumpuhkannya dan memaksa Bridge untuk mengatakan kode servernya. Jen lalu membiusnya.
Di sisi lain, Cobalt sudah tiba di ruangan satelitnya dan memprogram ulang satelitnya tersebut. Hal itu membuat Benji kehilangan kendali, namun Benji berhasil melacak lokasi satelitnya. Tanpa pikir panjang, Nathan dan Jen langsung menuju lokasi tersebut. Namun mereka juga diikuti oleh kepolisian Rusia. Cobalt akhirnya berhasil meluncurkan sebuah rudal nuklir yang tersimpan di dalam Samudra Pasifik sebelum Nathan dan Jen sampai. Kini Nathan dan Jen harus menghentikan rudal tersebut agar tidak meledak dengan cara mencari Cobalt. Sebelum pergi, Cobalt menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan satelitnya. Sementara dirinya kabur membawa koper dan dikejar oleh Nathan. Di dalam koper itulah tombolnya berada. Di tengah perkelahian antara Nathan dan Cobalt di sebuah pabrik mobil, Benji dan William mencoba memperbaiki kembali satelit yang rusak, namun mereka terhambat oleh salah satu anak buah Cobalt. Di sisi lain, Nathan berhasil mendapatkan koper tersebut, namun tombolnya tidak berfungsi karena belum terhubung ke satelit. Setelah menekan beberapa kali tepat saat nuklir akan meledak tak kurang dari 1 detik, akhirnya satelit itu menyala setelah Benji berhasil membunuh anak buah Cobalt. Rudal itu hanya mengenai puncak gedung dan jatuh ke dalam air. Kehancuran pun tidak terjadi. Nathan yang terbaring lemah di atas tombol tersebut kemudian dikepung oleh kepolisian Rusia. Dari situlah pihak Rusia mengakui kesalahannya bahwa Nathan bukanlah teroris, melainkan dialah yang menyelamatkan Rusia. Misi pun selesai. Kini mereka pun kembali ke Amerika. Mereka nampak sedang nongkrong di sebuah warkop untuk merayakan keberhasilannya dari misinya. Nathan kemudian memberikan 3 telepon untuk misi selanjutnya. Film pun ditutup dengan kembalinya istri Nathan. Pesan singkat pada film ini adalah tetap berhati-hati kepada orang-orang yang kau anggap baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik lainnya.